Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlan naubah wa ya ahlal hilli wal 'aqd. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali pada kajian Hikmah Ramadaniyah dengan mengkaji cuplikan-cuplikan daripada nasihat-nasihat petuah-petuah Sayyidil Habib Al-Imam Al-Qutbul Mali Ali bin Muhammad Al-Habashi. Semalam Al-Habib Ali menerangkan kepada kita tentang wasilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersungguh-sungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendekat kepada Rasulullah SAW itu dengan mencintai para wali-walinya, para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang arifin billah. Lalu Al-Habib Ali mengatakan, "Qulu alhamdulillah alladzi ahdharana hadzal majlis min ghairi haulin minna wala quwwah." Alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita inayah, pertolongan, taufik sehingga kita bisa mengikuti kajian ini, ya. Mengikuti majlis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Sebagaimana saya katakan bahwa ketika kita mengkaji karya-karya salaf atau membaca nasihat-nasihat mereka, itu sama dengan kita menghadiri majelis mereka. Jadi hari ini walaupun kita dengan bentuk yang berbeda, tidak dalam satu majelis, tapi kita live streaming, namun insya Allah niatan kita semua, ya, adalah untuk menghadiri majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Sehingga insya Allah kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang hadir di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, karena apa yang kita sampaikan di sini adalah apa yang beliau sampaikan. Alhamdulillah ini semua kita dapat melakukannya tanpa bersusah payah, karena ada pertolongan Allah yang memudahkan kita untuk mengikuti kajian ini. Fasa'id man waffaqahu Allah wa garrabahu minhu wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bahagia itu, kata Al-Habib Ali, adalah mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan dan kesanggupan, ya. Kemauan dan kesanggupan untuk kita melakukan aktivitas atau ibadah, ya, yang dengannya, ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dengan beribadah itu Allah memudahkan kepada kita untuk mendekat kepadanya dan mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kebahagiaan. Artinya orang yang bahagia itu
bukanlah semata-mata orang yang kaya atau orang yang semata-mata hanya memiliki kesuksesan duniawi saja, tetapi orang yang bahagia, ya, sesungguhnya itu, kata Habib Ali, adalah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yanzur ila asina fayatub alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, ya, Allah mengaruniakan taubat, mengampunkan dan mengaruniakan taubat kepada saudara-saudara kita yang telah berbuat maksiat. Wa ila mudnibna fayaghfir lahu. Orang-orang yang sedang melakukan maksiat, mudah-mudahan Allah berikan taubat, ya, kesadaran untuk mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah melakukan dosa, ya, mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran sehingga mereka mau menyesali dosanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa ila jahilna fayu'allimuh, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah memudahkan bagi kita-kita yang awam, bagi kita-kita yang tidak berilmu, Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa ila maqtu'ana fayusilhu wa ila ba'idana fayugarribhu. Dan bagi orang-orang yang telah memutus hubungannya dengan Allah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan disambungkan mereka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memutus tali hubungannya dengan Rasulullah karena mereka meninggalkan sunnahnya, mudah-mudahan diberikan hidayah, taufik, sehingga mereka bisa nyambung lagi dengan Rasulullah SAW. Wa ila ba'idna fayuqarribuh, dan orang-orang yang telah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya, Allah mendekatkan kembali mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yataqabbal minna hadzal amal al-galil. Mudah-mudahan upaya kita yang sedikit ini, ya, kita ngaji, ya, walaupun melalui live streaming, ya, ini upaya yang sedikit, ya. Ini hanya cara, ya, cara yang kita lakukan mungkin ini akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara ini yang kita lakukan dengan harapan mudah-mudahan ini semua bisa membuka kesadaran kita, ya, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini, upaya-upaya yang sedikit ini, yataqabbal minna hadzal amal, diterima oleh Allah taala, ya. Mudah-mudahan kita harapkan itu, ya ikhwan. Mudah-mudahan kita semua ikhlas, ya. Saya yang menyampaikan, antum yang mendengarkan, semuanya diberikan keikhlasan sehingga manfaat. Kalau enggak, ini semua habaan manthura, ya. Hilang seperti debu yang tertiup angin, ya. Jadi mudah-mudahan ini Allah terima ini amal kita yang sedikit ini. Wa yubarik lana fihi, dan mudah-mudahan yang sedikit ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habbah, kata Habib Ali, idza barakal maula taladdi hubub. Sedikit, ya, satu butir, ya, satu titik. Tapi kalau sedikit itu diberkati oleh Allah, maka dia akan menjadi berbutir-butir, ya. Sedikit manfaat yang kita dapat, tapi kalau diberkati akan menjadi bermanfaat-manfaat. Artinya banyak keuntungannya, ya. Allah yaj'al hadhil laila min as'adil layali alaina. Mudah-mudahan malam ini termasuk malam yang paling beruntung, paling bahagia bagi kita. Wa ta'ud barakataha ala zahirna wa batinna. Dan mudah-mudahan keberkatan malam ini, ya, itu dapat kita rasakan di dalam zahir kita dan di dalam batin kita, ya. Badan kita merasakan keberkatan, batin kita yang lebih utama lagi merasakan keberkatan daripada semua ini. Wa ala hadirna wa ghaibna, semua yang hadir, ya. Di sini saya katakan semua yang ikut, yang sudah standby ikut live ini maupun yang menyimaknya nanti, ya. Selama tayangan ini masih berputar di Instagram saya, walaupun mereka mengikutinya belakangan, insya Allah semuanya hadirna.
atau yang biasanya ikut malam ini berhalangan ikut, mudah-mudahan semuanya dapat ya. Mendapatkan doanya Habib Ali ini. Wa ala hayyina wa mayyitina, dan mudah-mudahan insyaallah keberkatan ini Allah juga karuniakan tidak hanya kepada kita yang masih hidup, tetapi buat orang tua kita, kerabat kita, handai tolan kita, kaum muslimin semuanya yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkatan dari majelis kita ini. Allah yuhyi qulubana hayatan nas'adu biha sa'adal abadiyah. Amin. Kata Habib Ali, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita. Hati yang hidup itu ikhwan, mudah untuk melakukan kebaikan. Dan hati yang hidup itu akan bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hidup itu akan mudah untuk dibenarkan. Dan hati yang hidup itu tidak pernah berputus asa. Karena hubungannya kepada Allah sangat kuat. Kata Habib Ali, Allah yahyi qulubana hayatan. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita ini hidup. Ya. Hidup yang dengan hidupnya hati ini nus'idu biha as-sa'adal abadiyah. Dengan hidupnya hati kita ini, insya Allah kita bisa merasakan kebahagiaan yang abadi. Tidak hanya sekedar bahagia di dunia ini. Di dunia ini ikhwan, bahagianya semua sementara. Kita bekerja, kita apa saja. Kalau kita mendapatkan apa yang kita upayakan, bahagianya sesaat. Ketika itu masih ada, kita bahagia. Ketika sudah hilang, maka hilang pula bahagianya. Tapi kalau hati itu hidup, sehingga hati itu menjadi tempat bersemayamnya nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia di dunia. Kenapa dia bahagia di dunia? Karena di dunia ini dia tidak pernah merasa takut. Dia tidak merasa kehilangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia dapatkan tidak menjadikan dia sombong dan lupa diri. Ya. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan itu tidak melalaikannya. Ketika ia sedang tidak beruntung dengan keduniaan, maka itu pun tidak membuat ia kecewa dan berputus asa. Orang yang seperti ini akan bahagia hidupnya. Kita ini ikhwan, sumpek, ya, sedih, takut, was-was. Karena itu tadi. Karena kita ini tidak menggantungkan hati kita kepada Allah. Kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan materi. Sementara materi ini datang dan pergi. Ini dunia datang dan pergi. Ya, semuanya. Ya. Mudah-mudahan kata Habib Ali, Allah hidupkan hati kita yang dengan kehidupan hati ini akan membahagiakan kita as-sa'adal abadiyah. Di dunia bahagia, matinya husnul khatimah, masuk barzakh. Barzakhnya Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah, bangkit dari kubur. Ya, ketika Allah tiupkan ruh di badan kita, yang pertama ketika mata membuka, yang pertama dilihatnya adalah kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Menjalani mizan. Kalau sudah kita di barzah ketemu dengan Nabi Muhammad, insya Allah ketika di mizan pun kita akan selamat. Lewat sirat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah berada di rombongan Nabi Muhammad SAW, maka pasti akhir perjalanan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Habib Ali, beliau mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu, al-lailah al-khamisa asyar min Ramadan. Malam ini adalah malam 15 Ramadan. Garayna wa sallaina wa dzakkarna wa ainal himam li nahadat wa ainal azaim li barazat. Kata Habib Ali, kita sudah melewati Ramadan ini 15 hari. Malam ini kita berada di malam ke-15 Ramadan. Kita sudah baca Quran. Kita sudah sholat. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Sholat tarawih juga dilakukan. Majlis taklim kita sudah hadiri. Wayanil himam. Tapi
Apakah semua itu sudah bisa membangkitkan semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana? Mana itu semangat? Mana itu kesungguhan, kata Al-Habib Ali. Wa ainal azaim li barazat. Mana itu kebulatan tekad untuk benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bagaimana, mana itu kesungguhan untuk mewujudkan cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Mana itu semangat, mana itu kesungguhan. Semuanya lewat begitu saja, kata Al-Habib Ali. Wen zamaratis shalah. Mana? Kata Al-Habib Ali. Efek sholat yang kita lakukan itu mana? Sudahkah kita rasakan itu efeknya? Wen zamaratis tilawah. Sudahkah kalian merasakan manisnya Al-Quran yang kalian baca? Kenapa itu semua tidak kita rasakan? Aina, kata Al-Habib. Mana semua itu? Wa'an thamaratil dzikir. Mana? Kita berzikir kepada Allah setiap hari. Sampai malam ke-15 ini. Mana buahnya? Kita sudah menanam di 15 hari. Sudahkah itu bisa merubah karakter kita? Semuanya itu? Salat, Quran, zikir, ngaji, hadir majelis taklim. Sudahkah semua itu mampu merubah diri kita yang tidak baik menjadi baik? Sudahkah mampu melunakkan hati kita? Sudahkah membuat kita merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalimat Habib Ali ini saat itu membuat orang-orang yang hadir di majelis itu semua mereka menangis. Bahkan sebagian dari mereka teriak karena takut. 15 hari ya ikhwan, Ramadan sudah kita lewati. Dan ini peringatan dari Habib Ali. Tujuannya agar kita mawas diri. Ayo, stop kita buang-buang waktu kita untuk yang tidak penting. Stop kita bikin status-status yang tidak baik. Stop kita buang waktu untuk menyebarkan WA-WA yang tidak baik. Stop kita mengoreksi orang. Ini saatnya kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Lalu berlahan-lahan cobalah kita mencoba memperbaiki diri kita pada 15 hari ke belakang. Jangan putus asa. Kita masih punya 15 hari. Tapi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jangan biarkan Ramadan ini meninggalkan kita nanti. Sementara hati kita tetap gelap, tidak bercahaya. Semangat kita pun juga tidak kunjung bangkit. Berupayalah, berusahalah. 15 hari ke depan Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk lebih banyak kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam ini dengan zikrullah, dengan salat, perbanyak salat taubat. Saya juga ingin mengingatkan di sini, jangan lupa kerjakan salat tasbih. Salat tasbih ini sunnah yang kata Nabi Muhammad SAW berpesan, kalau kalian bisa lakukan setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, lakukan seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, lakukan sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali, lakukan minimal dalam seumur hidupmu sekali. Jangan sampai, kata Rasul, maksudnya Rasulullah, jangan sampai sepanjang umur kita nggak pernah sholat tasbih. Mumpung Ramadan, mari perbanyak sholat tasbih. Kalau bisa 15 hari ini kita tiap malam sholat tasbih. Kalau tidak bisa minimal malam Jumat kita sholat tasbih. Kalau tidak bisa minimal sekali kita pernah melakukan sholat tasbih. Sehingga kita sudah pernah menjalankan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Baca Al-Quran. Renungi Al-Quran.
Berusahalah untuk memahami walaupun satu ayat, walaupun sepenggal ayat, tapi ada ya dari Al-Quran ini yang bisa menyentuh hati kita. Ya. Supaya 15 hari ke depan ini kita lebih baik. Kita kepingin ya ikhwan, kita ingin ya ikhwan. Ramadan ini benar-benar bisa merubah pola hidup kita. Karena sadar atau tidak sadar, selama ini pola hidup kita ya, kurang sempurna. Kita tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kecintaan kepada dunia yang begitu besar, yang menguasai diri kita. Kita ingin Ramadan ini bisa betul-betul merubah insaniah kita. Merubah karakteristik kita. Merubah akhlak kita. Sehingga kita bisa mencapai target la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berbudi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati lembut. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang cinta kepada Allah. Dan dicintai oleh Allah. Orang yang bertakwa itu penuh dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mempersiapkan kematiannya. Sebelum kematian itu menjemput nyawanya. Ikhwani rahimakumullah. Lalu Habib Ali menutup dengan doa. Allah yandur ilaina. Semoga Allah memandang kepada kita. Wa yakshif hijabana. Mudah-mudahan Allah mengangkat hijab. Dosa-dosa yang telah menghijab kita dengan Allah ini. Yang telah menghijab kita dengan Rasul ini. Semoga dengan berkat Ramadan. Dan berkat malam 15 ini Allah angkat hijab itu. Sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Kama asma'ana yudhikna ma'at ma'na illa rabbana ya. Sebagaimana Allah ya, dan kita tidak punya harapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bergantung dan memohon hanya kepada Allah. Semoga nasihat dan doa-doa Habib Ali ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita malam hari ini kita jadikan malam introspeksi. Dan sejak besok sampai akhir Ramadan kita jadikan adalah hari-hari dan malam-malam meningkatkan kualitas insaniah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan besok hari Jumat kajian kita insyaallah jam 3 sore. Ya. InsyaAllah ya, mestinya jam setengah 3. Tapi karena krunya ini juga ada kegiatan lain. Ya, sehingga mundur jam 3. Tapi insyaallah tetap berkah ya. Mundur jam 3. InsyaAllah besok itu. Jadi bisa dipersiapkan dan dihadiri insyaallah. Dan juga disampaikan kepada ikhwan atau teman-teman yang malam ini mungkin tidak mengikuti live streaming di Instagram saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.